Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Ilmawan. Hai, apa kabar? Nama saya Muhammad Rian Rafli dari kelas C 2018. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih lembaga keuangan internasional itu. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Oke, jadi di sini ada juga fungsi lembaga keuangan. Jadi fungsi lembaga keuangan ini adalah menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Tujuan lembaga keuangan internasional yang pertama, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Yang terakhir atau yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk mencapai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan proyek. Lanjutan dari materi yang saya sampaikan tadi, di sini kita akan memasuki yang namanya itu ada Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditunjukkan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk program tersebut diperoleh dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan mobilisasi modal swasta. Fungsi utama Bank Dunia adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan rehabilitasi demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. IMF merupakan resesi besar yang terjadi tahun 1930-an yang dirasakan dampak negatifnya terhadap perekonomian semua negara-negara di dunia. Itulah latar belakang didirikannya IMF tersebut. Tujuan pembentukan IMF yang pertama, memajukan kerjasama internasional di bidang moneter. Yang kedua, mendorong perluasan perdagangan internasional. Yang ketiga, memajukan stabilitas nilai tukar mata uang. Yang keempat, menurunkan reskripsi KARS. Yang kelima, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang keenam, memperluas sistem multilateral dalam pembelajaran dan transaksi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memberi bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan. Islamic Development Bank atau IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada 20 Oktober 1975 atau dalam kalender Hijriahnya adalah 5 Syawal tahun 1395 Hijriah oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang pusatnya terletak di Jeddah, Saudi Arabia. Untuk kantor regionalnya ada di Rabat, Maroko, Kuala Lumpur, Malaysia, Almaty, Kazakhstan, dan di Dakar, Senegal. IDB ini juga memiliki perwakilan di 12 negara, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan, dan Yaman. Asian Development Bank. The Asian Development Bank didirikan pada tanggal 19 Desember 1966, di mana tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur Jauh, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang atau bisa disebut itu adalah negara anggota-anggotanya. Lembaga pengembangan keuangan ini dibentuk karena didorong oleh rasa kerjasama di antara negara-negara Asia untuk berusaha memperoleh bantuan politis
dan ekonomi dari kalangan negara-negara Asia itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas ADB ini lebih dititik beratkan di wilayah Asia. Consultative Group on Indonesia atau CGI adalah kelompok negara dan lembaga yang menjadi kelompok negara dan lembaga kreditor untuk Indonesia. Badan ini lahir sebagai hasil diskusi di antara para kreditor Indonesia pada tahun 1966. Pada tahun 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Prancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia. Di tiap tahunnya, Bank Dunia menyiapkan sebuah laporan tentang kinerja mutakhir Indonesia yang didiskusikan pada rapat CGI ini, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, CGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar bantuan atau pinjaman yang akan diberikan kepada Indonesia antara tahun 1967 dan 1997. IMF dan Bank Indonesia telah membuat perekonomian Indonesia semakin sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat, khususnya dari Amerika Serikat, melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menemani hari Jumat Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup.